Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Maulana dari Prodi Teknologi Informasi, kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan modul 6 yaitu modul where. Langsung ke soal pertama. Tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Awalnya kita langsung select keseluruhan dari tabel customer. Kemudian di sini fungsi where digunakan yaitu untuk memilih country yang berasal dari Brazil. Kita tampilkan. Ini dia. Yang ditampilkan di sini hanyalah dari customer yang berasal dari Brazil. Kemudian lanjut soal kedua, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Awalnya kita pilih dari tabel produk, kemudian menggunakan fungsi discontinue. Discontinue ini berarti sudah tidak dilanjutkan atau tidak diproduksi lagi. Nah, di fungsi ini kita mencari discontinue yang sama dengan 1, yaitu berarti sudah tidak diproduksi lagi. Kita coba jalankan. Ini dia. Di sini semua di tabel discontinue adalah 1, berarti produk-produk yang ada di sini semuanya sudah tidak dilanjutkan produksinya. Lanjut ke soal berikutnya, tampilkan ID nama perusahaan, nama lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Pertama, select supplier ID, company name sebagai nama perusahaan, yaitu yang akan ditampilkan, dan juga alamat dari tabel supplier, di mana fungsi country tidak sama dengan Kanada. Kita coba run. Nah, di sini sudah ditampilkan yang bukan dari Kanada, dari tabel supplier. Kemudian soal berikutnya, tampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Di sini, pertama-tama select dari tabel supplier, kemudian menggunakan fungsi company name, I like, persen, LTD, persen. Kenapa menggunakan 2% di awal dan di akhir? Yaitu untuk menemukan LTD yang posisinya belum diketahui, entah itu di depan atau di belakang ataupun di tengah. Sedangkan mengapa menggunakan I like? Karena dengan menggunakan I like akan mengconvert semua data pada company name menjadi lower sebelum dieksekusi. Selanjutnya, tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Pertama-tama select dari tabel employee, kemudian menggunakan fungsi lower left first name 1, yaitu berarti satu huruf lebih kecil daripada lower left last name 1. Berarti di sini yang huruf di last name-nya lebih besar daripada huruf di first name-nya. Coba eksekusi. Di sini di first name Andrew lebih kecil dari Fuller, kemudian Janet J lebih kecil dari L, Margaret M lebih kecil dari P, dan seterusnya. Kemudian soal berikutnya, tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Pertama, select from supplier, kemudian menggunakan fungsi lower left company name 1 huruf, sama dengan lower left contact name 1 huruf. Maka di sini akan ditampilkan contact name dan company name yang huruf awalnya sama. Dan ternyata hanya ada 1. Berikutnya, kolom bertipe tanggal. Langsung ke soal, tampilkan employee yang masuk
perusahaan setelah 10 Desember 1992. Pertama-tama select dari tabel employee, kemudian hire date atau tanggal masuknya lebih dari tanggal ini, yang formatnya tahun, kemudian bulan, dan tanggal. Dan di sini sudah dieksekusi. Di sini hire date-nya semua setelah tanggal ini, 10 Desember 92. Kemudian soal berikutnya, tampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Pertama, select dari order, kemudian ekstrak hari dari umur, yaitu ship date dikurangi order date lebih banyak dari 10. Artinya di sini jangka waktu pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10. Kita coba eksekusi. Dan ini hasilnya. Di sini bisa dilihat order date dan ship date semuanya lebih dari 10 hari jaraknya. Kemudian berikutnya menggunakan fungsi OR. Langsung pada soal, tampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Pertama-tama select dari produk, kemudian menggunakan fungsi discontinue 1 atau unit stock 0. Berarti di sini discontinue sudah tidak diproduksi lagi 1 atau unit stoknya sudah 0. Coba dieksekusi. Di sini semua discontinue 1, ada yang 0, tapi unit stoknya sudah juga 0. Berarti sudah tidak dapat diproduksi dan sudah tidak ada barangnya lagi. Soal berikutnya, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau stoknya lebih dari 100. Pertama, select dari produk. Kemudian menggunakan fungsi reorder level kurang dari 10 atau unit stok lebih dari 100. Nah, di sini sudah ditampilkan reorder levelnya kurang dari 10. Ada yang lebih dari 25, tapi unit stoknya lebih dari 120. Kemudian soal berikutnya, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Pertama, tampilkan first name, kemudian last name sebagai nama. Kemudian extract year from age now dikurangi hire date sebagai masa kerja dari employees. Kemudian menggunakan fungsi extract year from age, yaitu hire date dikurangi birth date lebih dari 35 atau extract year dengan usia lebih dari 60 tahun. Kita coba run. Nah, di sini ditampilkan 6 yang masa kerjanya lebih dari 35 tahun. Kemudian soal berikutnya, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Pertama-tama select dari employee, kemudian menggunakan fungsi in. Di sini in itu sama dengan OR. Jadi di sini sama dengan city, London, atau Seattle, atau Tacoma. Nah, di sini sudah ditampilkan yang berasal dari 3 kota tersebut. Berikutnya adalah N.
Di soalnya tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Pertama, select dari order. Kemudian menggunakan order date lebih dari 25 Desember 1996 dan ekstrak hari dari ship date dikurangi order date lebih dari sama dengan kurang dari sama dengan 20. Nah, di sini sudah ditampilkan yang order date-nya lebih dari 25 Desember ini. Berikutnya tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Pertama, select dari produk, kemudian menggunakan fungsi discontinue sama dengan 1 atau unit stok lebih dari 0. Di sini ditampilkan discontinue sudah tidak diproduksi lagi, tapi unit stoknya masih ada. Soal berikutnya, tampilkan produk yang ID genap dan harganya di atas $5. Pertama, pilih dari produk, kemudian menggunakan fungsi produk modulus 2 sama dengan 0 dan unit price lebih dari 5. Di sini ditampilkan produk ID-nya yang genap saja karena menggunakan produk modulus 2 sama dengan 0 dan yang unit price-nya lebih dari 5. Yang berarti di atas $5. Soal berikutnya tampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Pertama, select from product, kemudian menggunakan fungsi unit price between 5 and 10. Di sini berarti yang ditampilkan antara 5 sampai 10. Sini. Kemudian gabungan and dan or. Soalnya tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 96 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Pertama, select from order, kemudian menggunakan fungsi order date lebih dari 25 Desember 1996 dan extract day ship date dikurangi order date between 20 sampai 30 hari. Di sini ditampilkan order date yang lebih dari tanggal 25 Desember ini dan yang dikapalkan 20 hari sampai 30 hari setelah pemesanan. Ini. Soal berikutnya tampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Pertama, select dari tabel order, kemudian menggunakan fungsi ship country Brazil atau ship country Italia dan order date-nya di antara ini tadi. 25 Desember 96 sampai 25 Desember 97. Nah. Sini hanya ditampilkan Brazil, Italia, dan order date-nya di antara 25 Desember sampai 25 Desember 96 sampai 97. Yang terakhir, tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Pertama, select dari employee, kemudian menggunakan fungsi city Seattle atau New York, kemudian ekstrak tahun, yaitu umur atau birthdate antara 50 sampai 60 tahun. Dan ternyata tidak ada employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun.